Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kesalahan penulisan Puebi pada pendidikan karakter untuk membangun peradaban bangsa. Disusun oleh Eva Febrianti, NIM 21531049, Prodi PAI 1B, dosen pengampu Ibu Mailani Harfikasari, Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Curug, tahun ajaran 2022-2023. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Dalam menulis sebuah tulisan, terdapat berbagai macam aturan-aturan dasar yang harus dipahami, dan aturan tersebut harus ditetapkan agar tulisan tersebut dapat dimengerti oleh pembaca. Aturan tersebut yaitu berupa penggunaan huruf, penggunaan kata, dan penggunaan tanda baca. Aturan ini merupakan aturan-aturan dasar yang memiliki dampak besar pada penulisan sebuah tulisan. Karena bagaimanapun, tujuan digunakan huruf kapital ini dan tanda baca dapat mempengaruhi pesan yang akan disampaikan tulisan tersebut terhadap pembaca. Kesalahan menulis pada Puebi meliputi kesalahan huruf kapital, penggunaan huruf miring, penggunaan kata depan, penggunaan tanda hubung, penggunaan singkatan, dan penggunaan tanda baca. Kesalahan ini disebabkan oleh faktor kurangnya pemahaman siswa tentang penggunaan ejaan yang baik dan benar. Dalam hal ini, siswa harus dibekali tata cara menulis menurut kaidah-kaidah dalam Puebi. B. Rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian menulis menurut para ahli? Yang kedua, apa saja kesalahan menulis dalam Puebi? Yang ketiga, apa saja kesalahan menulis dalam teks artikel tersebut? Yang C. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian menulis. Yang kedua, mengetahui kesalahan menulis pada Puebi. Yang ketiga, mengetahui kesalahan menulis pada teks artikel yang akan diteliti. Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian menulis menurut para ahli. Yang pertama, menurut Suparno dan Yunus, menulis dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan penyampaian atau komunikasi dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat medianya. Yang kedua, menurut Tarigan, ia menyatakan menulis adalah menemukan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa dan gambaran grafik itu. Yang ketiga, menurut Slamet, keterampilan menulis adalah kemampuan menuangkan buah pikiran ke dalam bahasa tulis melalui kalimat-kalimat yang dirangkai secara utuh, lengkap, dan jelas, sehingga buah pikiran tersebut dapat dikomunikasikan kepada pembaca dengan berhasil. Dan yang keempat yaitu menurut Rafiuddin, menulis diartikan sebagai kemampuan menggunakan bahasa untuk menyatakan ide, pikiran, atau perasaan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa tulis. Yang selanjutnya yaitu pengertian pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau Puebi. Bagi yang belum tahu, apa sih pengertian dari Puebi itu? Ejaan bahasa Indonesia atau EBI adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, serta penggunaan tanda baca. Dalam menulis berbagai karya ilmiah, diperlukan aturan tata bahasa yang menyempurnakannya, sebab karya tersebut memerlukan tingkat kesempurnaan yang mendetail. Karya ilmiah tersebut dapat berupa artikel, resensi, profil, karya sastra, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya.
Sehingga Puebi di sini dapat diartikan sebagai suatu ketentuan dasar secara menyeluruh yang berisi acuan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Yang selanjutnya di sini yaitu pengertian pendidikan karakter menurut para ahli. Apa sih pengertian pendidikan karakter itu? Yang pertama, menurut Muslich mengatakan bahwa pendidikan karakter merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan karni. Yang kedua, menurut Samani dan Haryanto juga mengatakan bahwa pendidikan karakter adalah proses pemberian tuntutan kepada peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa. Yang selanjutnya di sini ada tujuan pendidikan karakter. Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Pasal 1 Undang-Undang Sidiknas tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Amanah Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 bermaksud agar pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, tetapi juga berkepribadian atau berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernapas nilai luhur, bangsa, serta agama. Berdasarkan penjelasan tersebut, Hamid dan Saibani mengungkapkan bahwa pendidikan karakter ini bertujuan yang pertama, membentuk siswa berpikir rasional, dewasa, dan bertanggung jawab. Yang kedua, mengembangkan sikap mental yang terpuji. Yang ketiga, membina kepekaan sosial anak didik. Yang keempat, membangun mental optimis dalam menjalani kehidupan dengan penuh tantangan. Yang kelima, membentuk kecerdasan emosional. Yang keenam, membentuk anak didik yang berwatak pengasih, penyayang, sabar, beriman, takwa, bertanggung jawab, amanah, jujur, adil, dan mandiri. B. Kesalahan menulis dalam Puebi. Ejaan yang digunakan dalam bahasa Indonesia saat ini dikenal dengan sebutan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan ini ditetapkan pada tahun 1972. Dalam hal ini, masih banyak ditemukan kesalahan dalam penulisan, terutama dalam hal ejaan dalam menulis. Padahal, mahasiswa di sini dituntut untuk menerapkan ejaan yang benar sesuai dengan kaidah EYD. Di antaranya yaitu, yang pertama ada pemakaian huruf kapital. Huruf kapital ini merupakan huruf yang memiliki bentuk khusus dan berukuran lebih besar dari huruf biasa seperti digunakan pada awal kalimat, nama orang, nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Yang kedua, ada penulisan kata. Kata adalah satuan unit terkecil dari bahasa yang dapat berdiri sendiri dan tersusun dari morfem tunggal. Kata merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang digunakan dalam berbahasa, baik diucapkan maupun dituliskan. Kata dasar dapat diartikan sebagai suatu kata yang menjadi dasar bentukan kata yang lebih besar dan bahkan menjadikan kata tersebut memiliki makna yang berbeda. Yang ketiga, bentuk ulang. Bentuk ulang adalah kata yang mengalami pengulangan atau reduplasi hingga membentuk makna yang berbeda. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Dalam bahasa tulis,
sering ditemukan kesalahan pemakaian ejaan. Penyebab antara lain, penulis kurang paham mengenai ejaan, kurang terbiasa menggunakan ejaan, maupun faktor lingkungan penulis. Kesalahan ejaan termasuk salah satu jenis kesalahan berbahasa dalam bahasa tulis. Dalam hal itu, sangat mempengaruhi kualitas sebuah tulisan. Suatu tulisan yang sudah sempurna menurut segi isi belum tentu dapat dikatakan tulisan yang baik apabila banyak kesalahan ejaan dan tanpa memperhatikan ejaan yang benar. Isi tulisan tidak dapat disampaikan kepada pembaca secara jelas dan tepat. Selanjutnya, peneliti akan menganalisis ejaan pada artikel pendidikan karakter untuk membangun peradaban bangsa, untuk menentukan terdapat atau tidaknya kesalahan ejaan. Yang pertama itu kesalahan penggunaan huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan bentuknya khusus atau lebih besar dari huruf biasanya, yang biasa digunakan dalam situasi tertentu, misalnya untuk menulis huruf pertama nama diri. Yang kedua ada penggunaan kata tidak baku. Yang ketiga, kesalahan penulisan imbuhan di, ke, dan kata ke depan, di, ke, dan dari. Yang keempat, kesalahan penulisan unsur serapan. Yang kelima, kesalahan penggunaan tanda baca. Tanda baca di sini adalah penggunaan tanda-tanda untuk penanda pada sebuah kalimat atau teks, meliputi tanda titik, tanda koma, tanda titik dua, tanda titik koma, tanda hubung, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung, tanda petik tunggal, dan tanda garis miring. Baiklah, yang di sini selanjutnya memasuki bab 3 hasil penelitian. Di sini akan melihat apa saja kesalahan-kesalahan yang terdapat pada teks artikel pendidikan tentang karakter. Kesalahan pertama, penggunaan tanda hubung. Bisa dilihat dari teks kata orang-orang. Di sini tidak menggunakan tanda hubung. Penulisan kata di sini kurang tepat. Seharusnya menggunakan tanda hubung karena termasuk dalam unsur kata ulang. Perbaikannya di sini yaitu orang-orang. Di sini harus menggunakan tanda hubung. Kesalahan kedua yaitu penggunaan huruf kapital. Penulisan kata negara kurang tepat karena seharusnya menggunakan awalan huruf kapital. Kesalahan yang ketiga yaitu penggunaan kata tidak baku. Di sini bisa kita lihat pada teks artikel penulisan kata jamai di sini tidak tepat karena tidak sesuai dengan KBBI yang baik dan benar. Jadi perbaikannya di sini yaitu menggunakan kata zaman. Kesalahan yang keempat, penggunaan kata tidak baku. Penulisan kata gerlar pada teks di sini tidak tepat karena seharusnya di sini kata yang benar yaitu gelar. Kesalahan yang kelima yaitu penggunaan kata tidak baku. Penulisan kata pribadi pada teks kurang tepat karena bukan termasuk dalam kata baku. Jadi perbaikannya di sini yaitu yang benar pribadi. Kesalahan yang selanjutnya yaitu penggunaan kata tidak baku. Penulisan kata daripada pada teks seharusnya tidak dipisah. Jadi, kata daripada ini seharusnya digabung. Kesalahan yang selanjutnya yaitu penggunaan kata tidak baku. Penulisan kata mengejar di sini kurang tepat karena tidak sesuai dengan bacaan teks sebelumnya. Jadi, perbaikannya di sini yaitu seharusnya mengajar. Di setiap sekolah yang hanya sekedar mengajar saja. Jadi perbaikannya di sini yang benar yaitu mengajar. Kesalahan yang selanjutnya yaitu penulisan kata menajarkan. Di sini kurang tepat karena tidak baku. Dan perbaikannya di sini yang benar yaitu mengajarkan. Kesalahan selanjutnya yaitu penggunaan tanda hubung.
Penulisan kata kurang tepat. Seharusnya di sini harus memakai tanda hubung karena dia termasuk ke dalam unsur pengulangan kata. Jadi, perbaikannya di sini guru-guru harus menggunakan tanda hubung dan etika-etika di sini juga harus menggunakan tanda hubung. Kesalahan selanjutnya yaitu penggunaan tanda spasi. Penulisan kata supaya tidak perlu memakai spasi. Jadi, kata supaya A-nya itu juga harus digabungkan. Jadi perbaikannya di sini kata supaya harus digabungkan, tidak perlu memakai tanda spasi. Kesalahan yang selanjutnya yaitu penggunaan kata tidak baku. Penulisan kata dilakukan pada teks yaitu kurang tepat karena seharusnya di sini yang benar yaitu dilakukan. Jadi sesuai dengan kalimat yang sebelumnya. Yang baik yang harus dilakukan. Kesalahan yang selanjutnya yaitu penggunaan tanda spasi. Penulisan huruf persen di sini kurang tepat karena seharusnya tidak menggunakan spasi. Kesalahan di sini 80% menggunakan tanda spasi dan perbaikannya di sini yang benar menulis 80% itu tidak menggunakan spasi. Jadi 80% itu langsung digabung. Kesalahan yang selanjutnya penggunaan kata tidak baku. Bisa kita lihat pada teks yaitu terpikirlah. Di sini kurang tepat karena kekurangan huruf R. Jadi perbaikan kata di sini yang benar yaitu terpikirlah. Kesalahan yang selanjutnya yaitu penggunaan tanda hubung. Penulisan kata di sini yaitu kurang tepat karena seharusnya kata sekolah-sekolah di sini harus memakai tanda hubung. Jadi perbaikannya di sini kata sekolah-sekolah harus menggunakan tanda hubung karena termasuk dalam bentuk pengulangan kata. Kesalahan yang selanjutnya yaitu penggunaan kata tidak baku. Penulisan kata pada teks di sini kurang tepat. Kesalahannya yaitu mengajarkan. Seharusnya perbaikan kalimat yang benar itu mengajarkan. Terus di sini juga terdapat kesalahan kata khusu, kekurangan huruf S. Jadi perbaikan kalimat di sini menggunakan huruf S yaitu khusus. Dan yang selanjutnya ada kata bagaimana. Ini berarti kekurangan huruf A. Jadi perbaikan di sini yaitu kalimat yang benar yaitu bagaimana. Kesalahan yang selanjutnya yaitu penggunaan tanda spasi. Penulisan kata di tempat tidak sesuai dengan huruf kaidah bahasa Indonesia. Karena seharusnya di sini kata di itu dipisah, tidak digabung. Jadi kesalahannya di sini kata di itu digabung. Sedangkan perbaikan kalimatnya kata di itu harusnya dipisah karena dia menunjukkan tempat. Selanjutnya di sini ada kesalahan penggunaan tanda hubung. Penulisan pada teks kurang tepat. Seharusnya memakai tanda penghubung. Kesalahan di sini seperti yang kita bisa lihat pada teks artikel, kata anak-anak, karakter-karakter, orang-orang, masalah-masalah di sini tidak menggunakan tanda hubung. Jadi perbaikan kalimat di sini seharusnya kata anak-anak menggunakan tanda hubung, karakter-karakter menggunakan tanda hubung, orang-orang menggunakan tanda hubung, dan masalah-masalah juga harus menggunakan tanda hubung karena dia termasuk bentuk pengulangan kata. Selanjutnya, kesalahan penggunaan huruf kapital. Penulisan kata negara tidak tepat. Seharusnya kata negara menggunakan awalan huruf besar. Jadi, di sini pada teks tidak menggunakan huruf besar. Perbaikan kalimat di sini kata negara N-nya harus menggunakan huruf besar. Dan kesalahan selanjutnya yaitu penggunaan tanda spasi. Penulisan ketidakadilan harusnya tidak perlu dipisah. Kata ketidakadilan harus digabungkan, tidak boleh dipisah. Kesalahan yang terakhir yaitu penggunaan kata tidak baku. Penulisan kata pada teks artikel di sini yaitu berpegang teguh.
di sini kan tidak jelas apa maknanya di sini. Jadi perbaikan kalimat yang seharusnya yaitu berpegang teguh kepada karakter yang kuat dan beradab. Jadi itulah tadi kesalahan-kesalahan yang masih banyak terdapat pada teks artikel. Bab keempat yaitu penutup. Kesimpulan di sini yaitu ejaan bahasa Indonesia adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, serta penggunaan tanda baca. Berdasarkan hasil penelitian di sini, masih banyak terdapat kesalahan dalam menulis sebuah teks artikel. Di antaranya kesalahan pada teks artikel yang saya teliti yaitu penggunaan huruf kapital, penggunaan kata tidak baku, penggunaan tanda spasi, dan penggunaan tanda hubung. Saran: sebagai seorang mahasiswa harus bisa berusaha untuk memahami dan meningkatkan pengetahuan mengenai ejaan yang baik dan benar, serta menerapkannya dalam berbahasa sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan PUEBI. Karena setelah diteliti masih banyak terdapat kesalahan penggunaan ejaan dan belum menerapkannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi, kita sebagai mahasiswa harus bisa memakai PUEBI yang baik dan benar agar penulisan dalam sebuah teks artikel tidak mengalami kesalahan, tidak terjadi kesalahan-kesalahan penulisan lagi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan mengenai kesalahan menulis pada teks artikel yang saya teliti. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.